Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua di mana saja berada di pada pagi hari ini. Di mana di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bangun di pada pagi hari ini. Dan di pada pagi hari ini kita juga akan membaca kebenaran firman Tuhan supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita dibanguni di pada pagi hari ini bukanlah secara kebetulan, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, karena Tuhan tidak ingin kita binasa, tapi Tuhan ingin kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita mengucap syukur. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menopang, menyertai kami, sehingga di pada pagi hari ini kami sudah bangun dan siap walafiat. Itu juga Bapa kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Juga ya Bapa di pada pagi hari ini kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau juga campur tangan, Engkau juga berkata-kata dalam hati kami, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa mengerti jalan-jalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus, kami ini tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus, harga debu pun tidak Tuhan. Tapi karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu mulia, karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami ada seperti saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Baik juga Bapa, dimanapun saat ini yang menyaksikan video ini, Bapak Ibu Saudaraku di mana saja saat ini, Engkau tetap campur tangan Bapa, Engkau berkarya, Engkau membimbing, sehingga firman yang kami dengar di pada pagi hari ini bisa kembali kami mengingatkan kami supaya kami kembali kepada firman-firman kebenaran. Seringkali kami Bapa digoncang oleh dunia ini, seringkali Bapa kami dipengaruhi oleh dunia ini, tapi kami percaya Bapa Engkau tetap menuntun kami, memenuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu bekerja, mengajari, membimbing, menyertai sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di pada pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk merenungkan firman kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di pada pagi hari ini saya juga akan menyampaikan firman kebenaran ini. Semua Bapak Saudaraku bukanlah mengajari, tapi Bapak Saudaraku supaya kita itu mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Alkitab. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita ini tanpa mengandalkan firman Tuhan, kita tidak akan tahu jalan-jalannya Tuhan. Jadi jika kita kembali kepada firman kebenaran, tentu kita mengerti bagaimana seturut kehendak Tuhan. Jadi marilah Bapak Ibu Saudaraku kembali kepada Alkitab. Jangan hanya mendengar saja. Jika kita mendengar saja Bapak Saudaraku, kita pasti akan jauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena Bapak Saudaraku, pada umumnya manusia 1 menjadi 10. Itulah kalau manusia. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan dikurangi, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Jika iya, kita akan hendaklah engkau katakan iya. Hendak tidak, engkau katakan tidak. Itu firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita hanya mendengarkan kata atau apa kata orang, tentu di situ sudah ditaruh bumbu-bumbu menyedapkan daging bagaimana kita supaya kita enjoy, bagaimana kita supaya santai, bagaimana supaya kita itu senang, bagaimana supaya kita itu bisa menikmati daging kita. Jadi Bapak Saudaraku, sebetulnya firman kebenaran seturut dengan Alkitab yang tertulis di Alkitab yang Yesus sudah katakan kepada kita di sini harus pikul salib.
Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, siapakah yang ingin menderita? Tentu Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada manusia ingin mau menderita. Tidak ada manusia ingin susah. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengatakan kita ini adalah orang Kristen, artinya adalah pengikut Kristus. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku, jika kita itu pengikut Kristus, tahukah siapakah Kristus itu? Tahukah siapakah Yesus itu? Jadi jika Dia Bapa kita, jika kita ahli waris, tentu Bapak saudaraku tidak ada jalan pilihan lain selain kita mengikut jejak Bapa kita, karena kitalah anak-anaknya, karena kita mengatakan kita ini adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Jadi kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Itulah Bapak saudaraku, jika memang benar-benar kita memang mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tapi jika kita hanya kekristen kita hanya untuk dunia ini saja, ya tentu oke-oke saja. Karena Bapak saudaraku, banyak sekali kita hidup dalam dunia ini, kekristen kita hanya menyenangkan daging. Karena kita ingin mana tahu ada duka, supaya ada teman saya. Jika ada pesta, ya ada teman saya. Jadi kekristen kita hanya untuk dunia ini saja. Itu sering yang kita rebut. Makanya pada saat ini sering kita itu menyenangkan daging. Pikiran kita itu adalah menyenangkan daging, bukan kita melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tahu Bapak saudaraku, kita ini sudah dibeli, kita ini sudah berpindah. Jadi kita tidak lagi sama seperti dunia ini. Jika kita sama seperti dunia ini, berarti kita belum pindah. Jadi Bapak saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu sangat jelas Tuhan mengatakan kepada kita, karena kita itu sudah dibeli dengan lunas. Nah, jadi di sini Bapak saudaraku jelas dikatakan kepada kita, di mana dikatakannya di Yohanes 15 ini Bapak saudaraku sangatlah jelas katakannya kepada kita. Yohanes 15 ayat 19 ini katakannya Bapak saudaraku, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu tidak ada jalan keluar. Jika kita mau mengelak, tentu kita menghindari janji-janji Tuhan. Jadi Bapak saudaraku, kita harus melakukan firman Tuhan ini dengan taat dan setia. Karena firman Tuhan, renungan pagi kita pada pagi hari ini, di mana Yohanes 15 ayat 1 mulai. Karena Yesus tahun 2000 lalu seringkali dia membuat perumpamaan demi perumpamaan supaya kita tangkap bagaimana sebetulnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di sini katakannya kepada kita, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penguasanya. Jadi katanya sini diperumpamakan pokok anggur, akulah pokok anggur dan Bapakulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi sini Bapak saudaraku, kita itu harus berbuah. Jadi Bapak saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jadi kita ini tidaklah tenang-tenang saja.
Tidaklah kita itu hanya cukup percaya saja, tidak cukup kita hanya beriman saja, tapi kita itu harus berbuah. Jadi cukup jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, kita harus menempel kepada pohon. Karena firman Tuhan mengatakan tadi, diperumpamakan Yesus itu adalah pohon, kitalah carang-carangnya, kitalah cabang-cabangnya. Jadi cabang-cabang ini harus nempel kepada pohon itu sehingga bisa berbuah. Jika tidak menempel pada pohon itu, kita tidak akan bisa berbuah. Jadi sini Bapak Saudaraku, kita harus berbuah. Jadi bagaimana kita bisa berbuah? Harus kita nempel kepada batang itu. Jadi jelas ini tadi kepada kita, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Saudaraku, firman inilah membuat kita bersih. Firman Tuhan inilah membuat kita mengerti. Firman Tuhan inilah membuat kita selamat. Jadi tanpa kita membaca firman Tuhan, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita ini, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita hanya mendengar aja apa kata orang, tentu di situ seperti yang kita bilang tadi, 1 menjadi 10. Jadi tentu manusia mencari kenyamanan, tentu manusia mencari kesenangan, tentu manusia mencari pembelaan diri. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah akhirnya kita ini? Jika kita hanya berdalih saja, jika kita hanya mencari alasan saja. Bapak, Ibu, Saudaraku, jika kita mencari alasan saja, berarti kita menganggap firman Tuhan ini tidak benar, menganggap firman Tuhan ini belum sempurna, sehingga kita mencari alasan, sehingga berdalih. Jika kita memang betul Bapakku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita mengatakan kita ini Kristen, berarti kita itu pengikut Kristus, berarti kita itu mengikut apa saja yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita. Kita itu taat dan setia. Kita lihat Bapak Saudaraku, di mana Bapak kita, Bapak Abraham, sangat taat. Dia tidak komplain apapun yang sampaikannya kepada Bapak Abraham. Dia turuti semua. Itulah contoh, itulah Bapak orang percaya. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, apa bedanya kita dengan Bapak Abraham? Apa sih hebatnya kita? Sehingga kita berdalih terus, sehingga kita membuat alasan demi alasan. Sedangkan Bapak orang percaya saja tidak membuat alasan. Apa yang firmankan Tuhan, dia lakukan. Apapun risikonya itu, dia tetap setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah buka hati kita. Kembalilah kepada Alkitab. Kembalilah kepada firman kebenaran. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Jika kita menguranginya, jika kita menambahinya, berarti kita menganggap firman Tuhan ini belum sempurna. Berarti kita yang mengajari Tuhan, bukan Tuhan yang mengajari kita. Itu harus kita sadar Bapak Saudaraku, supaya kita itu betul-betul mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jika kita tambah-tambah, jika kita kurang-kurangi, tentu kita tidak sempurna. Bagaimana kita bisa sempurna? Karena Tuhan sudah menyempurnakan kita. Tuhan tahun 2000 lalu sudah menyempurnakan kita, sudah membebaskan kita, sudah menebus segala dosa-dosa kita. Dan dia membuat peraturan, dia membuat firman kebenaran, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalankan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat akhir zaman ini Bapak Saudaraku, tidaklah seberapa manusia yang taat dan setia melakukan firman Tuhan.
Semua manusia mengatakan semua manusia sudah berdosa. Mulutnya sudah nganga seperti kuburan. Itulah manusia yang diperjuangkan. Itulah manusia alasannya. Sehingga dia katakan, kita ini sudah berdosa. Tapi Yesus sudah disalib di kayu salib, mengangkat semua dosa-dosa kita itu. Sehingga kita ini sudah ditebus, sudah dibayar dengan lunas. Jadi tak usah lagi kita susah-susah, tak usah lagi kita gigih untuk mencari kebenaran firman Tuhan ini. Tapi kita cukup percaya saja, cukup kita ke gereja saja. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, apakah benar demikian? Apakah itu kebenaran firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan kita harus berbuah. Apa buahnya Bapak Saudaraku? Tentu kita itu lihat bagaimana buah yang harus kita nampakkan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasihi, di mana buah itu kita tahu di Galatia 5. Di sini dikatakan di Galatia 5 ini Bapak Saudaraku, itulah buah tadi, supaya kita tahu apa sebetulnya buah itu. Jadi di Galatia 5 jelas sini katakannya kepada kita adalah buah-buah roh. Galatia 5. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Jadi percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi buah itu, buah Roh Kudus itu Bapak Saudaraku, di ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah roh itu harus kita menguasai, di mana kata sini tadi, tetapi buah roh ialah kasih. Harus kita mengasihi sesama manusia. Sukacita, tetap kita bersyukur terus. Jadi kita tidak lagi ada was-was, tidak lagi ada keraguan. Karena apa? Karena kita hidup mati kita adalah dalam Tuhan, sehingga kita itu bersukacita, damai, sejahtera. Berarti kita damai sejahtera. Kita itu tidak lagi memikirkan hal-hal yang duniawi ini, tapi kita damai sejahtera hati kita ini. Tetap kita tenang, tetap kita tidak ragu-ragu. Karena apa? Karena ada Tuhan pihak kita. Damai sejahtera, kesabaran. Jadi kita itu sabar. Apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, kita tetap sabar. Sabar menghadapinya. Walaupun mungkin kita dicaci orang, mungkin kita dihina orang, mungkin kita itu diejek-ejek orang, mungkin kita dikucilkan orang, kita harus sabar. Karena Tuhan Yesus juga sabar menghadapi dunia ini. Dia dicambuk, dia diejeki, dia diolok, dia disalibkan, dia sabar. Dan kitalah anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengerti siapa kita sebenarnya. Jadi kita tidaklah sama seperti dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, sangat jelas kita di sini tadi katakan kepada kita, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Dari sini kemurahan hati, kebaikan. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat akhir zaman ini Bapak Saudaraku,
kebaikan itu sudah menipis. Sudah menipis. Banyak manusia saat ini egois, mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Jadi ini bukanlah buah. Jadi jika kita memang mengatakan kita itu anak-anak Tuhan, kita harus berbuah. Jadi tidak cukup hanya simbol saja, tidak cukup hanya percaya saja, tidak cukup hanya beriman saja, tapi kita harus berbuah. Makanya Bapak Saudaraku, tidaklah gampang menjadi anak-anak Tuhan, tidaklah gampang menjadi pemilik kerajaan sorga Bapak Saudaraku. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi kita setia kepada firman kebenaran. Apa yang disampaikan Alkitab kepada kita, di mana tahun 2000 lalu Yesus sudah berfirman kepada kita, kita tetap setia. Walaupun itu sangkal pikul salib, harus kita setia. Tidak ada pilihan lain. Jangan kita mengatakan jalan ke Yerusalem banyak, bukan satu. Banyak jalan ke Yerusalem. Kita mengatakan, Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jalan ke sorga itu hanya satu, adalah taat, setia, melakukan firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Karena jelas di sini katakannya kepada kita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kita ini Bapak Saudaraku, seringkali kita tidak bisa menguasai diri kita. Seringkali kita tidak menguasai diri kita karena situasi zaman sekarang, karena lingkungan kita, karena keadaan kita. Seringkali kita ini tidak bisa menguasai diri kita. Sering kita ini gampang meluap apa yang ada dalam hati kita ini, sehingga kita tidak sadar siapa kita sebenarnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tentu kita ini diberikan Tuhan kesabaran. Apakah kita mampu untuk melakukannya, saudaraku? Ada jaminan, ada Roh Kudus yang membimbing kita. Karena jika kita tidak dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus Bapak Saudaraku, kita tidak mampu untuk menanggalkan kedagingan kita. Itu sudah pasti, sudah jelas kita tidak mampu. Jadi di sini Bapak Saudaraku katakan yang tadi kepada kita, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang tentang hal-hal itu. Jadi kita harus lemah lembut, penuh kesabaran. Jadi jangan kita refleks ketika orang menyelip kita keluar perkataan-perkataan di kebun binatang sana. Seringkali kita Bapak Saudaraku ketika orang menyelip kita tidak sadar siapa kita. Kita harus bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tuntun dia supaya dia jangan kecelakaan, supaya dia bertobat. Itu tugas kita Bapak Saudaraku. Jadi sebetulnya Bapak Saudaraku, kita menjadi orang Kristen ini tidaklah gampang. Tapi jika kita Kristen KTP, ya gampang-gampang saja. Apalah susahnya apa agama Kristen, hanya itu saja. Tapi kehidupan kita bukanlah kehidupan orang Kristen. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita sadar, kita buat KTP kita itu Kristen, harus kita sabar. Artinya sadar, artinya kita itu adalah pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus itu tidaklah segampang itu. Tidaklah segampang apa yang dikatakan manusia, cukup percaya saja, cukup beribadah saja. Seringkali kita memang ini Bapak Saudaraku ditutup-tutupui. Seringkali kita ini nina bobokkan, tenanglah jiwaku, seperti orang kaya itu, tenanglah jiwaku. Karena harta kita sudah banyak, sudah bisa makan tidur, lumbung tidak semut lagi karena menyimpan harta kita. Jadi tenanglah jiwaku.
bersenang-senanglah. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Malam ini aku akan cabut nyawamu. Apakah engkau perbuat? Apakah bisa mengganti nyawamu? Itu Yesus mengatakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, apapun situasi kita Bapak Saudaraku, mungkin kita memiliki setengah dunia ini Saudaraku, itu semuanya akan berakhir. Semuanya itu akan sekejap. Mungkin pun kita saat ini pesta pora dan sebagainya, kita akan nanti menjadi seperti orang kaya, seperti Lazarus. Bagaimana orang kaya itu selagi hidupnya dia pesta pora bersenang-senang, ketika dia meninggalkan dunia ini dia menderita di alam maut. Jadi itu yang harus kita pikirkan Bapak Saudaraku. Makanya saya setiap pagi ini menyampaikan renungan, mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Alkitab. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, walaupun saya ini Bapak Saudaraku tidak sekolah, saya tidak lancar untuk membaca firman Tuhan, saya tidak malu-malu untuk menyampaikannya, saya tidak peduli bagaimana pendapat kalian. Saya ini membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan tidak ada titik komanya, bahkan terbata-bata. Itu saya tidak peduli. Yang penting saya mengingatkan kita semua untuk kembali kepada firman kebenaran. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika saya peduli dengan diri saya sendiri, pasti saya malu untuk menyampaikan firman kebenaran ini kepada Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Karena apa? Karena saya membaca tidak lancar, saya tidak punya sekolah. Apa yang saya andalkan Bapak Ibuku? Apa yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Apakah saya ini tidak hanya ini memalukan diri? Apakah saya ini hanya sok-sokan? Apakah saya ini hanya menonjolkan diri? Itu tergantung Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Yang penting saya ini Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang ditaruh Tuhan dalam hati saya ini saya lontarkan, saya bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Karena apa Bapak Saudaraku? Karena saya tahun 2006 malam sudah tidak ada lagi. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi saya, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, sampai saat ini saya bisa berbincang-bincang untuk menyampaikan firman kebenaran. Jadi itu Bapak Saudaraku bukanlah kekuatan saya, bukanlah karena kehebatan saya, bukan karena usaha saya, tapi karena Tuhan sangat mengasihi saya, sehingga sampai saat ini saya masih eksis. Bagaimanapun cara yang saya lakukan, itu semuanya tergantung Tuhan. Tuhan yang saya andalkan. Walaupun saya hanya hidup berkepasan Bapak Saudaraku, hidup cukup, tapi saya tetap menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, jika kita berpikir secara dunia Bapak Saudaraku, saya menyampaikan firman setiap pagi ini Bapak, bukannya pray, bukannya ini tidak mengeluarkan biaya, tapi semuanya itu karena kasih saya kepada Bapak Ibu Saudara. Saya mau berkorban apa yang ada pada saya. Hanya inilah yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Karena saya tidak punya uang. Seperti Petrus mengatakan, emas perak aku tidak punya, tapi firman kebenaran aku punya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya ini bukanlah pintar-pintaran, bukanlah sok-sokan,
sok-sok aku menyampaikan firman, bukan Bapak Saudaraku. Karena saya sangat terbeban Bapak Saudaraku. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya seharusnya tidak ada lagi. Karena saya sudah ditolak dokter, sudah hanya berapa persen cuman harapan hidup. Saya menderita sakit setahun. Jadi itulah Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya dibangkitkan Tuhan Yesus. Tuhan mengangkat semua penyakit saya. Walaupun dalam tubuh saya ini masih penuh dengan penyakit, tapi tidak mengganggu. Banyak orang Bapak Saudaraku sakit satu penyakitnya, tapi mengganggu kehidupannya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya seakan-akan ini seperti casing HP. Kelihatannya wow, tapi dalamnya Tuhan yang tahu. Karena saya juga masih berdiri sampai saat ini karena Tuhan. Jadi saya tidak punya dalih. Saya punya sakit ini, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Saya tidak punya dalih. Karena itu seizin Tuhan. Toh juga sampai saat ini saya tidak terganggu. Toh sampai saat ini juga saya masih pergi untuk melayani jiwa-jiwa. Jadi sakit atau sehat itu tidak punya alasan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada firman Tuhan. Berapa tahun lagi lah kita hidup dalam dunia ini Bapak Saudaraku. Kemana kita bawa anak cucu kita Bapak Saudaraku, jika kita mempertahankan dunia ini? Dunia ini akan lenyap beserta isinya. Jadi sadar kita Bapak Saudaraku, bahwa kita ini bukan hidup selama-lamanya, tapi kita hidup di dalam dunia ini sebentar saja, sekejap saja. Bahkan firman Tuhan mengatakan sama seperti bunga pagi hari dia akan kencuk, begitu terang matahari dia akan kembang, tapi begitu datang sinar matahari dia akan mulai layu akan busuk, akan jatuh. Hanya begitulah kita hidup ini. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak sadar, sehingga kita lupa akan Sang Pencipta. Lupa kita untuk apa kita layak ke dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup dalam dunia ini sama seperti anak sekolah. Anak sekolah itu Bapak Saudaraku, dia disekolahkan untuk masa depannya, bukan masa sekarang. Jadi seperti anak TK, dia masuk TK bukan untuk sekarang, tapi itu untuk masa depannya. Dia TK dulu, baru SD, SMP, SMA, baru kuliah, barulah sarjana, baru dilantik, sehingga dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk dia. Jadi begitu juga kita hidup dalam dunia ini Bapak Saudaraku, bukannya menikmati dunia ini, tapi kita hidup dalam dunia ini, kita mencari seturut dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita nanti akan ujian, di mana Yesus datang kedua kalinya. Kita akan diuji, dia akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi jangan kita menganggap kita ini wah santai saja. Saya kok pengurus gereja, saya kok punya gereja, saya kok sudah melayani sana sini. Jangan bangga dulu Bapak Saudaraku. Karena apa? Karena jelas firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu Saudaraku di Matius 7 ayat 20 mengatakan Bapak Saudaraku, karena kita ini harus kembali kepada firman.
Karena tanpa kita dari awal dari firman, kita tidak tahu siapa kita ini. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi siapapun kita Bapak Saudaraku, walaupun kita mengatakan saya punya gereja begini besarnya, jika kita tidak mengenal dia dari buahnya, jadi pertanyaan, siapakah dia itu? Jadi tidaklah cukup seperti gini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapa kita di surga? Tidak membangkang, tidak keras hati. Apa kata firman? Lakukan, taat dan setia, sama seperti Bapak Abraham, Bapak orang banyak, Bapak orang percaya. Jadi dia tidak komplain, dia tidak bangkang, walaupun itu menyiksa diri dia, tapi dia tetap setia. Bagaimana kita melihat? Coba kita pikirkan secara logika dulu, secara manusia. Bapak Abraham, kita lihat dia menunggu terus. Bahkan firman mengatakan kamu akan menjadi bapa orang banyak, keturunanmu sama seperti pasir di laut. Sehingga dia mempunyai lahir anak satu, yaitu si Ishak. Bahkan juga Tuhan mengatakan persembahkanlah anakmu si Ishak itu. Bagaimanalah hancurnya hatinya itu jika kita berpikir secara manusia. Satu-satunya anaknya lagi diminta untuk dipersembahkan, untuk disembelih, korban bakaran. Tapi kita melihat bagaimana Bapak Abraham itu, dia tetap setia. Suka mula Tuhan, Engkau memberi, Engkau yang minta, ya terserah mula. Dia tidak membangkang, dia tidak komplain. Nggak dia bilang, apanya Bapak ini mendapatkan satu ini aja beratus tahun. Bahkan saat ini diminta lagi. Dia mengatakan, saya akan keturunan saya seperti pasir di laut. Sedangkan satu ini aja diminta, mau disembelih. Apanya ini? Apakah Tuhan ini membohong-bohongi? Apakah Tuhan ini mempermainkan saya? Dia tidak berpikir seperti itu, Bapak-Bapak. Dia taat saja. Apa saja kata Tuhan, dia lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak seperti itu. Tuhan tidak buat seperti itu aja. Sekarang ini aja kita melihat bagaimana kita tidak mau taat. Belum lagi seperti Bapak Abraham. Masih iman percaya kita, diri kita yang diminta untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, taat dan setia melakukan firman Tuhan ini. Belum lagi anak kita diminta, belum sampai seperti itu. Tapi apakah dalih kita, saudaraku? Apa kita berbuat saat ini? Makanya Bapak Saudaraku, jangan kita pikir hal-hal dunia. Banyak kali kita Bapak Saudaraku dipengaruhi oleh dunia ini, sehingga kita bersaing. Hamba Tuhan sana sudah punya ini, apalagi saya berusaha. Jadi bersaing tentang dunia, bukan bersaing tentang iman, bukan bersaing untuk kemajuan, tapi bersaing untuk hal-hal dunia. Makanya di sini kita akan kepada kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan mengatakan enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan?
Padahal gereja kita begitu megah. Bahkan kita sudah